Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu daerah yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu daerah adalah masjid-masjidnya. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita juga berkumpul dalam momen yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengangkat kebodohan dari diri ini dan berusaha untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan tentang 7 kunci ketenangan hidup, yang mana kemarin kita sudah membahas, ada yang ingat bahas sampai berapa? Sampai 3 ya. Sampai 3. Kita ulang lagi sedikit ya. Yang pertama, kunci ketenangan hidup yang pertama adalah gizi rohani. Yang kedua adalah ridho. Lalu yang ketiga adalah memaafkan atau al-afu. Nah, sekarang kita membahas kunci yang keempat ya. Kunci ketenangan hidup yang keempat. Kunci yang keempat ini disebut bedakan antara tujuan dan perantara. Ya, dalam bahasa Arab perantara itu wasilah. Wasilah. Kalau tujuan ghayah itu tujuan. Nah, ini kalau kita dalam hidup kita ini bisa membedakan mana tujuan dan mana wasilah, ini akan menjadi sebab di antara sebab-sebab ketenangan hati. Maksudnya apa nih? Bingung kita nih, belum jelas. Nah, ada istilah bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Gimana? Faham ya? Kata ini faham ya? Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Artinya bekerja di sini wasilah atau tujuan? Wasilah, betul. Ya, jadi jangan jadikan kerjaan ini tujuan, tapi wasilah. Nah, dalam agama Islam, seorang muslim setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya harus ada tujuan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wasilahnya apa? Nah, wasilah ini disebut dengan ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan itu hanya perantara saja, tapi tujuannya adalah apa? Allah. Sehingga antum duduk di sini tujuan atau perantara? Perantara apa tujuan? Perantara. Duduknya antum ini perantara, sedangkan tujuannya karena Allah. Nah, selain perantara dan tujuan, maka itu tidak ada urusan dengan kita. Kalau kita pahami ini baik-baik, hidupnya punya prinsip, Pak. Anak kasih contoh. Misalnya apa ya? Misal ya, antum punya pulpen. Pulpen berapa sih biasanya harganya? 20.000. Ya, coba Ana tanya antum deh ya, Mas ya. Antum punya pulpen 20.000. Ana punya temen pengen beli pulpen antum 500.000. Mau nggak? Mau dong. Type. Cuman masalahnya teman Ana ini nggak pernah senyum. Tetap mau dijual nggak? Nggak. Setengah-setengah. 500.000 loh. 20.000 dibeli 500.000. Belilah ya, jual lah ya. Type. Nah, di sini tujuannya apa?
tujuannya fulus. Wasilahnya menjual pulpen. Ini mau nggak senyum, mau nyeblung sumur, mau dikejar harimau, nggak ada urusan. Yang penting, nah ini dalam ibadah harus seperti ini Pak. Pernah ada yang nanya gini, Ustaz, ana sudah berbakti sama orang tua ana, tapi orang tua ana nggak berbuat baik sama ana. Gimana kita jawabnya coba? Oh ya sudah, antum kabur saja dari rumah, nggak usah berbakti gitu. Kita tanya balik, antum berbakti ini untuk siapa? Atau karena siapa? Karena siapa? Karena Allah. Sehingga ya sudah, tujuannya Allah, wasilahnya dengan berbakti. Faham sampai sini? Mau orang tuanya berbuat baik, tidak berbuat baik, tidak masuk antara tujuan dan wasilah. Sampai sini bisa paham ya? Paham ya? Nah, sehingga ya sudah, yang penting adalah ana menuruti perintah Allah, sudah selesai. Contoh lagi, antum ngucapin salam sama seseorang, nggak dijawab salamnya. Assalamualaikum akhi, udah senyum, dia nggak jawab, bahkan dia mukanya cemberut. Apa yang harus antum lakukan? Apakah kurang ajar, terus digibahin sana sini, si fulan itu sombong, munafik, bla bla bla? Salah Pak. Harusnya ya sudah, saya mengucapkan salam ini karena perintah siapa? Allah. Mau dia balas atau tidak, ya saya sudah dapat pahala. Ibadahnya, wasilahnya dengan ucapkan salam, tujuannya karena Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, di surat Al-Insan. Sesungguhnya kami memberi sedekah, memberi kebaikan, melakukan amal kebaikan apapun liwajhillah, untuk Allah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak pengen dari kalian jaza. Jaza itu balasan berupa materi. Sedangkan syukuro balasan non materi. Terima kasih, pujian, diingat. Dalam ibadah seperti itu. Sehingga kalau kita pun ngasih kebaikan terus dia nggak berterima kasih, ya sudah, wasilah dan tujuannya sudah terpenuhi. Kalau seperti ini Pak, kita punya ilmu namanya ilmu cuek. Tidak ada yang bisa nyakitin kita selama tujuan kita adalah Allah. Mau kita dilirik sama orang bagaimanapun, mau dibilang kuno, mau dibilang soalim, mau dibilang ya apapun itu, tujuannya Allah, ya sudah selesai. Mau gimana pun tidak urusan kita. Karena kita di zaman yang hidup kita ini sangat mudah diombang-ambing sama opini orang. Padahal ini hidup kita. Tapi yang ngegerakin orang lain. Gimana ini? Sampai ada istilah laki-laki standar TikTok, laki-laki standar Instagram. Siapa yang ngasih standar? Nggak ada. Standar kita ya Allah sudah. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Sehingga kalau seperti ini tidak ada yang bisa membuat kita tersinggung selama kita dinilai baik sama Allah. Bahkan subhanallah jamaah, para ulama ini luar biasa ya. Intinya semakin orang-orang itu gak terima, misalnya gak terima sama kita, kalaupun misalnya kita ini benar-benar lurus berada di jalan Allah yang benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis diajarkan sama para sahabat, ya udah, gak ada masalah. Bahkan para ulama zaman dahulu senang Pak kalau digibahin, diribahin seneng. Antum bisa mencapai derajat ini, digosipin orang seneng. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama, beliau pernah digibahin, terus gak sengaja dapat kabar, oh Syekh antum digibahin sama fulan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya sudah, tolong kasih kurma 1 kantong, kasih ke beliau. Dikasih kurma sekantong. Setelah itu Hasan Al-Basri lewat depan orang yang ngegibahin itu. Kaget dia, ya Syekh, aghtabuk tuhdini, ana udah gibahin antum, kok antum malah ngasih hadiah ini kurma sekantong.
Kata Hasan Al-Basri, a'toitani hasanatika fa ahbabtu an ukafi'ak. Ente sudah ngasih pahala-pahala ente buat ana pengen ngasih reward, ucapan terima kasih buat ente. Ya, ketika orang lain gibahin kita, itu mereka sejatinya sedang mentransfer pahala mereka ke kita. Jangan sakit hati, Pak. Jangan malah terkendali hidup kita atas omongan mereka, tidak. Justru ya sudah, alhamdulillah. Ana kalau dihitung-hitung amalan pun sedikit ya. Kalau mau dibilang sholat pun tidak bisa diandalkan misalkan. Tapi tiba-tiba dapat pahala ngalir. Ya Allah, enak sekali itu. Tiba-tiba nanti di hari kiamat ngelihat catatan amal kita isinya pahala semua. Padahal kita tidak banyak melakukan kebaikan. Gimana sampai sini bisa difahami? Ya, jadi ketika kita bisa menentukan mana tujuan, mana wasilah, tenang hidup kita. Cuek kalau kita dalam kebaikan. Ya. Nah, itu adalah kunci yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke kunci yang kelima. Kunci yang kelima berbunyi ya untuk ketenangan hidup seseorang ya. Kekasih abadi sebagai sandaran. Ittakhidh habiban yu'tamadu alaih. Ini kunci yang kelima, kekasih abadi sebagai sandaran. Maksudnya apa nih? Jadi gini ya. Ketika seorang hamba diciptakan sama Allah, ini pahami baik-baik kenapa kita mempunyai kekasih kok bisa bahagia hidupnya, dan kekasihnya harus abadi. Bukan selain abadi aja, harus bisa dijadikan sandaran. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, Allah membuat ruh ini hanya mencintai Allah. Allah tidak membuat ruh ini kecuali hanya untuk mencintai siapa? Allah. Sehingga di diri kita ini ada ruang kosong bernama ubudiyah. Bernama apa? Ubudiyah. Ini suara anak ngebas sekali nggak? Jelas? Taib. Ubudiyah, ini ruangan kosong di diri kita. Taib. Sekarang dalam bahasa Arab kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta itu ada tingkatannya. Ada hub, ada ilaqah, ada taim, ada sababah, ada isyq, ada macam-macam. Cinta yang paling tinggi bahasa Arabnya disebut dengan ibadah. Apa? Dan cinta tertinggi ini gak boleh dikasih kecuali kepada Allah. Ibadah hanya boleh kepada Allah. Sehingga ini ruangan kosong, kalau tidak diisi dengan cinta kepada Allah, pasti akan diisi dengan cinta yang lain. Pasti. Makanya kata Rasul SAW, ini hadis luar biasa. Kata beliau, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamisah. Binasalah hamba dinar, binasa hamba dirham. Maksudnya harta, fulus. Tapi ada lanjutannya. Binasa hamba pakaian. Ternyata ada orang yang menghamba kepada apa? Pakaian. Dulu ana baca ini pas ana SMP. Ana masih ingat di perpustakaan baca hadis ini. Kok hamba pakaian masih belum nyambung ana. Tapi ketika zaman sekarang kita lihat di sosial media, berapa outfit lo, ya kan? OOTD, outfit of the day. Dan mereka menghamba dengan pakaian mereka. Ada yang bajunya, kalau dihitung semuanya mungkin 50 juta, 60 juta. Ya Allah, pakai baju mah yang penting udah baju, we. Nutupin aurat, dilihat rapi, cukup, dah harus 50 juta. Coba yang pakai pakaian, pakai sepatu, ada sepatu harganya 5 juta, 7 juta. Ana nggak bilang nggak boleh ya. Ini kembali ke diri masing-masing. Kalau gaji antum misalnya sehari puluhan juta masih boleh lah, silakan. Tapi kalau misalnya menjadi menghamba kepada pakaian, ini yang jadi masalah. Pakai sepatu 7 juta, antum lagi jalan-jalan, masuk waktu sholat, mau ke masjid nggak itu? Takut hilang sepatunya.
7 juta nih, mau ditaruh mana? Masjidnya nggak ada loker. Mau sholat di masjid pun mikir-mikir, akhirnya aduh ini 7 juta hilang. Dan subhanallah Pak, tujuannya apa sih pakai pakaian keren-keren itu? Biar disebut keren. Jadi dia menjual semuanya biar disebut keren. Keren itu berapa detik? Keren 0,3 detik lah. Ini kalau misalnya antum pakai baju 10 juta nih, wih keren 0,3 detik. Besoknya antum pakai baju yang sama disebut keren lagi nggak? Nggak. Sehingga apa? Oh harus beli baju yang lebih mahal. Oh besoknya harus ganti lagi yang lebih bagus. Akhirnya terombang-ambing tadi sama opini orang lain. Sehingga intinya di diri kita nih ada ruangan kosong, harus diisi. Kalau nggak diisi pasti dengan isi yang lain. Ada yang menghamba ke, ya misal wal'iyadzubillah, ke kemaluan dalam tanda kutip, dia berzina. Ada yang menghamba ke, ya apalagi khomer. Ada yang menghamba ke uang dan sebagainya macamnya. Ini berbahaya seperti ini. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengisi ruang kosong itu dengan cinta kepada Allah, karena memang harusnya begitu. Kalau nggak diisi dengan cinta kepada Allah, karena memang dari sononya diciptakan untuk mencintai Allah, nggak bakal tenang hidupnya, bakal hancur hidupnya, karena salah jalan harusnya untuk Allah, tapi selain Allah. Perlu kita pahami baik-baik bahwa ketika seseorang itu mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, biasanya alasannya 3 alasan mencintai. Yang pertama bisa jadi karena keindahan orang tersebut. Ya, kalau laki-laki mencintai perempuan berarti cantik, perempuan mencintai laki-laki tampan, indah. Atau bahkan nggak harus hubungan seperti itu. Antum punya teman, oh ternyata wajahnya indah, ada rasa cinta tersendiri itu. Paham sampai sini ya? Yang pertama alasannya apa tadi? Paras yang indah, jamil. Yang kedua, alasan mencintai yang kedua itu bisa jadi karena dia ini baik. Baik dari sananya baik. Yang ketiga, bisa jadi dia punya jasa kepada kita, punya kebaikan, punya pemberian. Anak ulang lagi. Alasan mencintai itu ada 3. Yang pertama karena parasnya, karena keindahannya. Yang kedua karena perbuatannya baik. Yang ketiga karena dia punya pemberian kebaikan kepada kita. Paham sampai sini ya? Dan tidak ada yang mengumpulkan 3 hal ini secara sempurna melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seharusnya setelah kita bahas 3 hal ini, ada perasaan cinta kita nambah kepada Allah. Harusnya begitu. Coba kita bahas tentang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jamil di sini berarti maha indah. Ya, kalau kita lihat makhluknya Allah aja misalnya, ada makhluk yang sangat indah, kita akan berkata subhanallah, ini makhluknya aja begini, apalagi yang menciptakannya, apalagi sang pencipta. Allah maha indah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membahasakan keindahan Allah, padahal nggak bisa. Kita nggak bisa membahasakan keindahan Allah, tapi mendekati keindahan Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya semua makhluk di muka bumi ini parasnya seperti manusia yang paling indah, siapa manusia paling indah? Nabi siapa? Yang Nabi Yusuf alaihissalam. Semua manusia seperti Nabi Yusuf, bayangin. Semuanya, yang mana Nabi Yusuf ketampanannya kata para ulama setengah ketampanan dunia. Makanya perempuan pas melihat beliau alaihissalam sampai nggak kerasa motongin jari. Ini kan nggak kebayang, motongin jari nggak kerasa karena ngelihat ketampanan. Ini luar biasa. Tapi kalau seandainya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua manusia setampan Yusuf,
Seindah Yusuf alaihissalam. Kemudian keindahan ini bahkan bukan hanya semua manusia, semua makhluk, mungkin jin juga masuk. Terus ketampanan keindahan ini disandarkan, dibandingkan dengan keindahan Allah. Maka perbandingannya seperti korek api kecil dengan matahari. Korek api kecil, apinya kecil. Perbandingan dengan apa? Artinya gak bisa dibayangin keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mikir bagaimana seindah apapun Allah, gak bisa, karena akal kita pun gak nyampe. Kalau ngebahas tentang Allah, akal kita gak nyampe. Bagaimana Allah seperti ini, seperti itu. Mau misalnya ya, antum dari lahir sampai meninggal kerjaannya di masjid duduk mikirin bagaimana hakikat Allah, gak bisa, gak nyampe, karena gak sampai di akal. Akal kita ini terbatas. Kalaupun ada hasilnya Allah seperti salah, bukan begitu, karena kita gak pernah melihat Allah. Gak pernah melihat Allah. Makanya kata para ulama, dipermisalkan seperti ini. Kalau membahas tentang Allah itu seperti ada orang buta seumur hidup. Ini ada orang buta seumur hidup. Tiba-tiba dalam hidupnya dia bisa melihat selama 3 detik. Yang dia lihat dalam 3 detik itu adalah ayam. 3 detik lihat ayam, terus buta lagi. Sekarang kalau kita bilang ke orang itu, kamu tahu nggak gajah? Yang dibayangkan dia apa? Ayam. Dia bilang, oh nggak tahu, gajah tuh kayak gimana ya? Gajah itu badannya besar, hidungnya panjang. Maka yang dibayangannya ayam, badannya besar, hidungnya panjang. Sehingga bagaimanapun kita membayangkan keindahan Allah nggak bisa, nggak nyampe. Allah di atas segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nggak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tahu ada hamba-hambanya yang sangat rindu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari mengucapkan nama Allah dalam doa kita, dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam membaca Al-Quran. Allah tahu ada hamba-hambanya yang rindu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti mengizinkan hambanya bisa bertemu dengan Allah di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala ini kekal. Sehingga tidak bisa kita melihat Allah yang kekal di darul fana, di negeri yang fana, yang semu. Dunia ini kan fana. Sehingga kalau kita ingin melihat Allah, tidak bisa di dunia, bisanya di akhirat. Makanya kata Rasul SAW dalam hadis Muslim, hadis sahih. Kata Rasul SAW, wa hijabuhun nur. Allah itu memiliki hijab dan hijabnya dari cahaya. Ya, lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau Allah menyingkap hijabnya, yang mana hijabnya Allah itu tadi cahaya, maka maka subuhatu wajhi, pancaran wajahnya Allah itu akan membakar semua sepanjang penglihatan Allah, yang mana penglihatan Allah tidak ada batasnya. Sehingga kalau hijabnya Allah itu diangkat, maka akan hancur semuanya, terbakar. Ini hadisnya riwayat Muslim, yang mana hadisnya sahih. Sehingga kalau kita mau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu berseri-seri karena mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena yang pertama Allah itu maha indah, ya. Keindahan Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan sebagai nikmat tertinggi di mana? Di surga. Jadi nikmat tertinggi di surga itu bukan bidadari, bukan sungai-sungai susu, ya, minum khamr yang halal, buah-buahannya dekat, minta ini, bukan itu. Ternyata nikmat tertinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga riwayat Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat kepada kalian? Kata para penduduk surga, "Ya Rabbana alam tubayyit wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilana al-jannah." Wahai Rabb kami, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami di surga? Engkau telah memasukkan kami ke surga, menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi, nikmat apa lagi yang bisa ditambah? Lalu kata Rasulullah SAW, "Fayakshiful hijab." Lalu Allah membuka hijabnya. "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim." Ya Allah, maka para penduduk surga tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Ini hadisnya riwayat Muslim sahih. Maka sebagaimana nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti sebaliknya azab tertinggi terpedih di akhirat nanti adalah ditutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di surat Al-Mutaffifin ayat 15 sama 16. Kata Allah, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka nanti akan dihijab, mahjub dari melihat Rabb mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Di sini Allah membedakan antara terhijab dari melihat Allah dan masuk ke dalam neraka. Paham ya? Sehingga ada azab yang lain. Ternyata azab yang tertinggi itu adalah terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, jamaah. Kemudian yang kedua adalah karena kebaikannya Allah. Tidak usah ditanya lagi, Allah maha baik. Makanya cukuplah satu ayat lah kalau kita mau membahas kebaikan Allah. Walaupun banyak, cuman ada satu ayat yang cukup. Apa ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau engkau ingin mencoba menghitung nikmat Allah, gak akan bisa kita hitung. Udah cukup, Allah maha baik. Satu ayat ini cukup untuk membahas satu poin, Allah maha apa? Baik. Kemudian yang ketiga, tentang kebaikan Allah kepada kita ini juga gak usah ditanya lagi. Satu paragraf ini yang anak akan sebutkan ini bisa membuat kita meyakini bahwa Allah itu begitu baik kepada kita. Paragrafnya berbunyi seperti ini. Kita ini dipinjemin nikmat sama Allah. Bukan diberikan, tapi dipinjamkan. Tapi nikmat ini yang Allah pinjamkan ini, kita jadikan sebagai fasilitas bermaksiat kepada Allah. Dengan tanpa takut. Bahkan kita lebih takut dilihat sama manusia daripada dilihat sama Allah. Kata Allah, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum." Mereka bersembunyi dari para manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah selama ini bersama mereka. Allah melihat mereka. Kata Allah, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Tidakkah ia tahu selama ini Allah melihat ia? Subhanallah. Dipinjemin nikmat, kita jadikan fasilitas bermaksiat, durhaka kepada Allah tanpa rasa takut, bahkan lebih takut sama manusia. Kemudian dosa yang kita lakukan itu sama Allah ditutup. Aib kita ditutup. Coba kalau seandainya setiap kita berbuat dosa muncul koreng, muncul bisul bernanah, gak ada yang mau duduk bareng di sini, malu kita. Tapi ditutup aibnya sama Allah. Kita nih sama-sama gak ada yang tahu. Kita semuanya pendosa, tapi sama Allah ditutup. Gak ada yang tahu dosa masing-masing. Bukan hanya itu, kalau kita sudah berbuat dosa begitu nih, dengan fasilitasnya nikmat Allah ini, kalau kita bertaubat kembali sama Allah, Allah tidak menolak. Kita bertobat dengan tobat yang usang, yang lusuh, penuh dengan kekurangan. Kita datang kepada Allah, Allah gak tolak, bahkan Allah terima dengan penuh kasih sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahagia
Subhanallah. Kita bermaksiat, kita kembali nih taubat, minta ampun, minta maaf sama Allah. Allah senang, Pak. Hadisnya sahih, kata Rasulullah SAW, lallahu afrahu bitaubati abdihi. Allah itu lebih bahagia, bukan bahagia, lebih. Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya daripada seseorang yang dia dalam perjalanan panjang di padang pasir membawa bekal hidupnya di atas untanya. Kemudian ia beristirahat di pohon, untanya ini hilang. Ini berarti bekal kehidupannya hilang, berarti nunggu mati. Lalu kata Rasulullah SAW, ketika orang ini bersandar di pohon menunggu kematiannya, tiba-tiba bekal unta itu muncul di hadapannya. Saking senangnya ia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia saking senangnya salah ucap. Allah lebih senang dari itu. Ini kesenangan yang seperti ini gak bisa kita bayangin. Bahkan kalau misalnya kita, ya misalnya ya, orang tua kita lah, kita pergi jauh, kita datang gak sampai segini senangnya. Tapi Allah lebih senang dari, ya Allah, kita ini siapa Pak, kok bisa Allah senang sama kembalinya kita kepada Allah? Allah lebih senang dari itu. Karena Allah itu karim, maha pemurah. Dan Allah tuh hukum asalnya mau kita ini masuk surga. Allah gak mau kita masuk neraka. Makanya rahmatnya Allah ini lebih tinggi daripada murkanya Allah. Kasih sayangnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal ya Allah, ini ya, ndak ada yang lebih banyak dicaci, dimaki daripada Allah. Tidak ada yang lebih banyak dicaci di muka bumi ini daripada Allah. Ini kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana hadis ini disebut hadis apa? Qudsi. Kata Rasul SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syatamani ibnu Adam. Anak Adam mencaciku, memakiku. Bagaimana itu? Dengan mengatakan annaliya walad, bahwa aku mempunyai anak. Berapa banyak manusia yang mengatakan Allah punya anak? Kemudian wa anal fardul ahadus samad, kata Allah, padahal aku ini esa, satu-satunya dan yang maha dibutuhkan, as-samad. Allah gak butuh sama istri, gak butuh sama anak, satu-satunya. Walam alid walam ulat, aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun li kuf'an ahad, dan tidak ada yang setara dengan aku. Paling banyak dicaci, subhanallah Pak. Lanjutan hadisnya, wa kadzdzabani ibnu Adam, paling banyak dibohongin juga Allah. Anak Adam banyak yang mendustakanku dengan mengatakan lan yu'idani kama bada'ani. Allah ini tidak bisa membangkitkanku sebagaimana dulu Allah menciptakanku. Ini para penolak hari kebangkitan. Dan betapa banyak yang mengatakan seperti itu. Subhanallah ya, Allah yang paling banyak dicaci Pak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberikan rahmatnya kepada kita, padahal kita ini sangat kecil sekali. Ya, antum tahu kita ini, antum tahu galaksi Milky Way, apa bahasa Indonesia Milky Way? Bima Sakti. Berapa jumlah galaksi? Jumlah galaksi Pak, ada 2 triliun kata para peneliti. Sedangkan satu galaksinya, Bima Sakti, kita berada di satu galaksi. Galaksinya ada 2 triliun. Ini pun 2 triliun gak terhitung mungkin ya. Mungkin istilahnya seperti pepasir, butiran pasir di pantai, saking banyaknya. Ini galaksi, kita cuma ada di satu galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti ada planet namanya Bumi. Di Bumi ada negara Indonesia, ada kota Bogor, ada masjid namanya, masjid apa ini? Ada kita. Dan Allah mencintai kita.
Dan Allah senang kalau kita taubat sama Allah. Aduh, gimana kita gak cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, intinya perhatikan baik-baik bahwa kualitas kita di hadapan Allah itu dilihat dari hati kita, bukan dari outfit, bukan dari tubuh yang kuat. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat kepada paras kalian, harta kalian, tidak, tapi Allah lihat ke hati kalian, ke amalan kalian. Gimana cintanya kita sama Allah, itu yang menentukan. Ya. Nah, ini kunci yang keberapa tadi? Kelima, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa kita jadikan cinta yang abadi kecuali cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beneran cinta sama Allah, hatinya tenang. Kemudian kunci yang keenam disebut dengan ihsan, al-ihsan. Ya, ihsan itu dalam hadis disebutkan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Kalau tidak bisa, maka Allah melihatmu. Di sini muncul pertanyaan, apakah mungkin merasa melihat atau merasa dilihat tanpa melihat? Bagaimana mungkin? Apakah mungkin merasa melihat dan merasa dilihat tanpa melihat? Mungkin tidak? Ya mungkin, nggak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin. Contoh, ya, tiba-tiba antum namanya siapa? Mas siapa? Ya, Mas Rian. Oh, Mas Dean. Ean. G. Okean, Mas Kean, Mas Kean. Contoh Mas Kean ya, ini bukan soal, nggak usah deg-degan. Biasanya orang Indonesia baru begitu langsung, ya. Mas Kean tiba-tiba nih sekarang dipanggil sama stasiun televisi A, nasional, televisi nasional. Mas Kean, ayo Mas Kean langsung tiba-tiba ditarik aja yuk naik mobil ke studio televisi. Sekarang Mas Kean ada di studio televisi tersebut. Disuruh jadi pembawa acara bola misalnya. Di studio itu cuman ada Mas Kean sama kameramen. Gimana perasaannya Mas Kean? Gimana perasaannya? Deg-degan ya? Panik ya? Padahal di studio itu cuman ada Mas Kean sama kamera. Kok bisa panik? Karena merasa ditonton, dilihat sama satu Indonesia. Padahal Mas Keannya tidak melihat siapa yang nonton, tapi merasa diawasi, merasa ditonton. Berarti merasa melihat dan merasa dilihat tanpa melihat itu mungkin atau tidak? Mungkin. Dan ini harus kita lakukan di setiap ibadah kita. Anak kasih 3 kunci yang bisa membuat ibadah kita khusyuk, dan otomatis kalau khusyuk akan ihsan, merasa dilihat sama Allah, atau bahkan merasa melihat Allah. Ini berarti kalau 3 kunci ibadah, kan kita setiap hari ibadah nih, berarti 3 kunci ini gak boleh lupa Pak. Setiap mau ibadah ingat 3 kunci ini. Sepakat? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. 3 kunci khusyuk dalam ibadah yang bisa membuat ihsan. Yang pertama, ini kita kasih contoh ibadahnya sholat lah ya, sholat. Pertama, kita harus mengubah sugesti kita tentang sholat atau tentang ibadah. Ubah sugesti. Ketika, oh ya benar, sholat itu wajib. Cuma kalau kita anggap itu wajib, malah jadi kayak beban. Coba kita ubah sugestinya. Jadi sholat itu banyak ya sugesti yang bisa kita praktekkan. Cuman ada satu sugesti yang paling enak dipraktekkan, sholat sebagai istirahat. Makanya kata Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, dengan azan untuk sholat, wahai Bilal bin Rabah.
Coba antum ketika sholat nih, istirahat hati, istirahat ruh. Karena capek kita hidup di luar ini dengan urusan dunia, diombang-ambing dengan fitnah, dosa di mana-mana. Takbirnya istirahat, wah itu udah biasa. Poin kunci nomor 1 aja ini udah mengubah cara sholat kita. Ketika kita sholat niatnya bu istirahat, itu beda. Jadi pengen lama-lama sholatnya. Ana bukan berarti menganjurkan imamnya bacanya 3 lembar, 4 lembar, bukan. Tapi ini kalau sholat sendiri ya. Nanti kalau imam beda lagi. Imam lihat kondisi jamaah. Tapi kalau sholat sendiri, istirahat, ini beda urusannya. Sugestinya diubah. Ingin istirahat, ingin bertemu sama Allah, ingin ngadu, ingin curhat sama Allah. Apalagi posisi terdekat hamba dengan Allah pas kapan? Sujud. Jangan mau rugi. Banyak-banyakin itu, karena ini posisi terdekat kita sama Allah. Banyak-banyakin doa, curhat sama Allah. Boleh, banyak-banyak. Kalau sendiri, kalau lagi jadi imam jangan. Nanti pada pingsan jamaah. Ya, jadi nomor 1, sugestinya diubah. Tentang ibadah tuh istirahat hati, istirahat. Yang kedua, berapa menit lagi azan? 5? Oh, 4 menit. Yang kedua, namanya munajat. Ini ada hadisnya, kata Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau salah seorang di antara kalian berdiri salat, dia sedang bermunajat dengan Rabb. Apa munajat itu? Munajat kalau bahasa Indonesianya diartikan secara bahasa itu berbisik. Antum kalau bisik-bisik, besok kita janjian yuk. Itu pikirannya itu fokus ke yang antum ucapkan, ke lafaz yang antum ucapkan. Nah ketika sholat, setiap lafaz yang antum ucapkan ini kasih ke Allah, berikan ke Allah. Antum lagi ngasih semua lafaznya, semua ucapannya ke Allah. Faham? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Itu semua diucapkan untuk Allah. Gimana? Kebayang? Jadi ucapannya ngasih ke Allah semuanya. Seperti sedang bisik-bisik tadi. Kalau seperti itu Pak, insya Allah ngomongnya atau sholatnya gak cepat-cepat. Alhamdulillah. Atau ngomong begitu sama orang aja ditabok. Apalagi sama Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ngomongnya kayak gitu cepat-cepat gimana? Rasakan setiap lafaznya kasih ke Allah. Manis di sini. Manis sekali. Sehingga gak mau lama-lama. Gak mau sebentar-sebentar. Pengen lama-lama sholat itu. Seperti ikan di dalam air. Selama ini imamnya Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Allah Alif Lam Mim. Kapan salamnya ini? Gak selesai. Tujuannya salam. Sebelum sholat tujuannya salam ini. Gak selesai kalau kayak gitu. Setiap sholat panas. Ya. Satu lagi terakhir ya. Terakhir, nomor 3, kunci nomor 3. Hadirkan perasaan. Perasaan ini banyak. Bisa cocoknya mana pilih kita. Kalau sholat, anak cocoknya rasa takut. Biasanya takut ini yang paling standar. Bisa dipraktekkan ke setiap orang. Karena kita punya dosa banyak. Takut diazab sama Allah. Takut su'ul khatimah. Takut azab kubur, takut masuk neraka, takut ini dan itu, takut amalan kita gak diterima, takut. Rasa takut. Atau ada rasa berharap. Berharap ingin Allah ampuni kita, berharap Allah jadikan kita husnul khatimah, masuk surga dan sebagainya macam. Jadi ampuni, berharap. Atau ada rasa malu. Malu karena selama ini Allah ngasih nikmat banyak tapi kita banyak lupa sama Allah. Ngasih nikmat banyak, kita banyak kufur nikmat. Nah kalau 3 kunci ini dipraktekkan Pak, insya Allah enak. Tapi biasanya yang paling berpengaruh tuh nomor 1 sugestinya dulu. Jadi ditanya, anak sholat itu untuk apa? Mau apa tujuannya sholat itu? Nah itu ditanya. Kalau kadang ya sholat tujuannya karena suara imam bagus, biasa kalau tarawih gitu, hunting imam. Ya. Boleh sih boleh, karena buat mencari kekhusyuan hati. Cuman bukan tujuan pertama itu. Qadarullah antum datang masjidnya bukan imam yang antum inginkan, sepanjang sholat berat. Atau
atau bahkan imam yang antum inginkan, kemudian dia ruku ini kan dia nggak bersuara, suaranya nggak kedengeran imamnya, ya berarti berat rukunya karena tujuan utamanya suara imam. Anak ulang lagi, 3 kunci khusyuk. Yang pertama, ubah sugesti menjadi istirahat lah yang paling gampang. Yang kedua, munajat, setiap lafaznya kasih ke Allah. Yang ketiga, hadirkan apa? Perasaan. Kemudian kunci terakhir adalah kita harus mencari teman yang bisa membantu kita melaksanakan 6 poin tadi. 6 poin kunci ketenangan hidup. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan hidup di hati kita masing-masing. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.